And it goes a little something like Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI yang mencakup 5 pokok bahasan. Yang pertama, karakteristik metode pembelajaran PAI. Yang kedua, dasar filosofis pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Yang ketiga, tujuan pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Yang keempat, langkah-langkah pengembangan inovasi metode pembelajaran PAI. Dan yang terakhir yaitu contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi pembelajaran PAI dalam era Society 5.0. Baik, yang pertama yaitu mengenai karakteristik metode pembelajaran PAI. Yang pertama, pengertian karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, kematangan moral seseorang. Secara etimologi atau istilah, karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Wain mengungkapkan bahwa karakter yaitu menandai bagaimana cara memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Kemudian yang kedua, pengertian metode. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang tersusun dari kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Sedangkan hodos berarti jalan, cara atau arah dari penjelasan tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian, metode pembelajaran pendidikan agama Islam adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan agama Islam. Dikatakan cepat dan tepat bermakna efektif dan efisien, yang menggambarkan bahwa pembelajaran agama Islam tersebut sesuatu yang berguna dan dapat dipahami oleh murid secara tepat dan sempurna. Pengertian ini menggambarkan bahwa metode pembelajaran agama Islam menekankan pada cara efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam hingga dapat dipahami oleh peserta didik secara tepat dan sempurna. Tepat dan cepat menggambarkan adanya upaya guru secara maksimal untuk mengajarkan agama Islam tepat sasaran sesuai waktu yang dialokasikan. Kemudian berikut merupakan beberapa ciri-ciri dan karakteristik metode pembelajaran secara umum dan lengkap. Yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Yang ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Yang keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat, dan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Adapun karakteristik metode pembelajaran PAI itu sendiri yaitu yang pertama, keseluruhan proses menerapkan metode pendidikan Islam, mulai dari pembentukannya, penggunaannya, dan pada pengembangannya, tetapi didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal. Kemudian yang kedua, proses pembentukan, penerapan, dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep-konsep akhlakul karimah sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Dan yang ketiga, metode pendidikan Islam bersifat luas dan fleksibel, dalam artian senantiasa membuka diri dan pendapat menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi proses pendidikan Islam tersebut, baik dari segi peserta didik, pendidik, ataupun materi pelajaran. Kemudian ada dasar filosofis pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Filsafat berasal dari kata Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia,
Philos artinya cinta yang mendalam dan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan. Orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan berbuat secara bijak. Untuk dapat mengerti kebijakan dan berbuat secara bijak, ia harus tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. Pemikiran demikian dalam filsafat sering disebut sebagai pemikiran radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, berusaha melihat segala yang ada sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan mencoba mengetahui kedudukan manusia di dalamnya. Filsafat membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah-masalah pendidikan, yang kemudian disebut filsafat pendidikan. Walaupun dilihat sepintas, filsafat pendidikan ini hanya merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Tetapi di antara keduanya, yaitu antara filsafat dan filsafat pendidikan, terdapat hubungan yang sangat erat. Menurut Donald Butler, filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan-pertimbangan filosofis. Tujuan pendidikan diarahkan untuk mencapai suatu kehidupan yang demokratis. Demokratis bukan dalam arti politik, melainkan sebagai cara hidup bersama sebagai one of life, pengalaman bersama dan komunikasi bersama. Tujuan pendidikan terletak pada proses pendidikan itu sendiri, yaitu kemampuan dan keharusan individu meneruskan perkembangannya. John Dewey menegaskan bahwa pendidikan itu tidak mempunyai tujuan, hanya orang tua, guru, dan masyarakat yang mempunyai tujuan. Untuk mengetahui bagaimana proses belajar terjadi pada anak, kita harus mengetahui bagaimana syarat-syarat untuk pertumbuhan. Pendidikan sama dengan pertumbuhan. Syarat-syarat pertumbuhan adalah adanya kebelum dewasaan atau immaturity, yang berarti kemampuan untuk berkembang. Immaturity tidak berarti negatif, tetapi positif. Kemampuan, kecakapan, dan kekuatan untuk tumbuh. Ini menunjukkan bahwa anak adalah hidup yang memiliki semangat untuk berbuat. Pertumbuhan bukan suatu yang harus kita berikan. Pertumbuhan adalah sesuatu yang harus mereka lakukan sendiri. Ada dua sifat dari immaturity, yakni kebergantungan dan plastisitas. Kebergantungan berarti kemampuan untuk menyatakan hubungan sosial, dan ini akan menyebabkan individu itu matang dalam hubungan sosial. Sebagai hasilnya, akan tumbuh kemampuan interdependensi atau saling kebergantungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Plastisitas mengandung pengertian kemampuan untuk berubah. Plastisitas juga berarti habitat, yaitu kecakapan menggunakan keadaan lingkungan sebagai alat untuk mencapai tujuan, bersifat aktif mengubah lingkungan. Kapankah proses belajar itu dimulai dan kapankah berakhir? Sesuai dengan pandangan John Dewey, bahwa pendidikan itu adalah pertumbuhan itu sendiri. Kemudian adapun tujuan pengembangan dari inovasi metode pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Inovasi dapat dilakukan pada pemilihan metode dan teknik mengajar. Di tengah keberagaman metode dan teknik itu, maka beberapa hal yang mendasar adalah sedapat mungkin materi pokok bahasan dapat dijelaskan dengan tuntas dan lengkap. Berbagai pertanyaan mendasar sedapat mungkin dapat dijawab. Penjelasan itu diharapkan tertanam dalam diri siswa. Kunci pokok dari inovasi itu ada pada diri guru PAI. Dasar utamanya adalah penguasaan materi yang tinggi. Adapun tujuan pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI yaitu perbaikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta sebagai alat atau cara baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, metode baru atau cara baru dalam melaksanakan metode yang ada, seperti dalam proses pembelajaran, dapat menjadi suatu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baik,
Materi yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengembangan metode pembelajaran PAI. Secara garis besar, kegiatan pengembangan metode pembelajaran terdiri atas 3 langkah, yaitu kegiatan perencanaan, produksi atau pelaksanaan, kemudian penilaian. Sementara itu, dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan, metode ini ada 5 langkah yang harus diambil. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar pembelajaran adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswanya sebelumnya. Cara mengetahuinya bisa dengan tes atau dengan yang lainnya. Langkah ini dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan karenanya memerlukan bantuan media. Pada langkah ini sekaligus pula dapat ditentukan ranah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, termasuk rangsangan indera mana yang diperlukan, apa menggunakan media audio, visual, gerak atau tidak. Kemudian langkah yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Agar dapat merumuskan tujuan interaksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Adapun sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang di dalamnya mencakup A, B, C, D. A. Audiens adalah menyebutkan sasaran audiens yang dijadikan sasaran pembelajaran. Yang kedua, behavior adalah menyatakan perilaku spesifik yang diharapkan atau yang dapat dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, condition adalah menyebutkan kondisi yang bagaimana atau di mana sasaran dapat mendemonstrasikan kemampuannya dan keterampilannya. Kemudian yang keempat adalah D. Degree adalah menyebutkan batasan tingkatan minimal yang harus diharapkan dapat tercapai. Kemudian ada langkah-langkah pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Setelah dalam butir-butir materi dirincikan, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana sampai kepada yang bagian lebih rumit, atau dari hal-hal yang konkret kepada yang abstrak. Kemudian ada langkah yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran. Alat ukur keberhasilan dikembangkan terlebih dahulu. Instrumen pengukuran ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk instrumen pengukurannya bisa dengan tes, pengamatan, atau dengan penugasan. Instrumen tersebut akan digunakan oleh pengembangan metode. Ketika melakukan tes uji coba dari metode yang dikembangkannya, misalkan instrumen pengukuran tes, maka siswa nanti akan diminta mengerjakan materi tes tersebut. Kemudian dilihat bagaimana hasilnya. Apakah siswa menunjukkan penguasaan materi yang baik atau tidak dari efek metode yang digunakannya atau dari materi yang dipelajarinya. Jika tidak, maka di manakah letak kekurangannya? Dengan demikian, maka siswa diminta tanggapan tentang metode tersebut, baik dari segi kemenarikan maupun efektivitas penelitiannya. Kemudian ada langkah yang terakhir, yaitu mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian metode yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari metode tersebut.
suatu metode yang pembuatnya dianggap telah baik, tetapi bila metode itu tidak menarik atau sulit untuk dipahami atau tidak merangsang proses belajar bagi siswa yang ditujunya, maka metode semacam ini tentu saja tidak dikatakan baik. Tes atau uji coba tersebut dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau melalui kelompok kecil atau juga melalui tes lapangan, yaitu dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya dengan menggunakan metode yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu mendapatkan perbaikan atas hasil dari tes tersebut. Kemudian ada materi terakhir mengenai contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan melalui perangkat komputer atau PC atau laptop yang terhubung kepada koneksi internet. Guru pun bisa melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama dengan menggunakan grup di media sosial seperti menggunakan grup WhatsApp, Telegram, atau menggunakan aplikasi Zoom ataupun media yang lainnya yang menunjang. Dengan adanya blended learning, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja menggunakan internet. Pelajar dapat mengakses materi secara leluasa dan dituntut dapat belajar secara mandiri karena bahan ajar tersimpan secara online. Antara pengajar dan yang dapat memberikan feedback baik berupa pertanyaan dan saran secara real time. Sehingga diskusi dan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa tidak hanya berlangsung di jam pelajaran, namun juga dapat berlangsung di luar jam pelajaran. Guru juga dapat mengontrol pelajaran siswa. Adapun contoh-contoh lain dari hasil pengembangan dan inovasi pembelajaran PAI pada zaman ini, terutama di era pandemi ya. Ada contoh-contoh metode pembelajaran sebelum pandemi, yaitu yang pertama metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metodologi pembelajaran yang menyampaikan informasi pembelajaran kepada murid dilakukan secara lisan. Metode ini diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar dengan jumlah cukup besar. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dalam penyampaiannya suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Kemudian yang keempat ada metode ceramah plus, antara perkembangan dari metode ceramah dengan sistem pembelajaran yang menggunakan lisan serta dikombinasikan dengan metode lain. Kemudian selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang menggunakan benda atau alat ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Metode latih. Kemudian yang keenam adalah metode latihan atau metode drill. Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi atau informasi pelajaran melalui bentuk-bentuk latihan. Kemudian yang ketujuh ada metode perancangan, yaitu metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas kepada murid. Dan yang terakhir adalah metode percobaan, adalah jenis metode pembelajaran dengan bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengerjakan suatu percobaan. Kemudian selanjutnya ada contoh-contoh metode pembelajaran sesudah pandemi, yaitu yang pertama ada project based learning. Metode ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Metode ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Kemudian yang kedua ada daring method. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Dan yang ketiga ada luring method. Luring method ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan pada masa pandemi. Kemudian yang keempat, ada home visit method.
Home visit method merupakan salah satu option pada metode pembelajaran saat pandemi. Dalam metode ini, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Biasanya mereka membuat satu jadwal untuk berkeliling ke rumah-rumah para pelajar dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima ada integrated kurikulum. Dalam metode ini, tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran lainnya. Kemudian yang keenam ada blended learning. Metode ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus menggunakan sistem luring atau tatap muka melalui video conference. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.